Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku dalam semangat Ramadan, bulan literasi. Ayo cerita apa yang kita baca, biar lengkap. Kalau kemarin sudah ada buku yang serius, lalu puisi. Nah sekarang saya justru kumpulan cerpen. Ini judulnya Kelakuan Orang Kaya, karya Putut Ea. Kumpulan kisah ringkas yang mengganggu pikiran dan perasaan. Ringkas, mengganggu pikiran dan perasaan. Cocok banget. Saya terus terang setiap ceritanya, setiap judulnya saya terganggu. Terganggu. Ini Putut Ea pintar sekali menggedor-gedor pikiran kita saat menuliskan cerpennya ini. Baiklah, buku ini sebenarnya buku terbitan tahun 2018, ya udah cukup lama ya. Ada beberapa judul cerpen di dalam buku ini yang sebenarnya dikumpulin dalam 3 ikatan gitu. Jadi 3 ikatan besar gitu. Yang pertama Mulyadi dan Mardiasih, yang kedua Senggenggam Kacang Tanah, dan yang ketiga Akhir dari Sebuah Awal. Jadi saya merasakan kayak ini kayak 3 buku kumpulan cerpen ya, dikumpulkan dalam satu buku. Putut Ea, teman-teman kenal ya, Putut Ea ini orangnya mojok.co, buku mojok. Di pengantarnya penulis Putut Ea sempat menceritakan bahwa dia bahwa cerpen itu bukan perkara tulisan panjang yang dimampatkan, atau kalau itu novel bukan berarti tulisan pendek yang dipanjangkan katanya gitu. Tapi memang substansinya mestinya dia memang ringkas. Kalau ringkas ya jadi cerpen, kalau panjang ya jadi novel gitu. Dia seperti mengingatkan bahwa cerpen itu bukan perkara cerita yang dipendek-pendekkan gitu. Dan sepertinya itu benar. Dalam buku ini ceritanya memang benar-benar ringkas dan padat. Baiklah, judulnya kan tadi Kelakuan Orang Kaya ya. Tadi ada beberapa kelompok judul. Saya kasih, ya inilah gaya bertuturnya Putut Ea ini di buku ini sebenarnya kayak gini. Kita diajak oleh penulis ya, oleh Putut Ea ini untuk dari sudut pandang yang nggak enak. Justru malah dari sudut pandang yang nggak enak ya. Jadi kalau orang nuturi, orang nasihatin itu kan seringkali menceritakan hal yang benar gitu kan. Nah, Putut Ea di buku ini, kalau ini versi saya ya, seperti biasa ini Putu buku, bukan review buku serius ya. Ini hanya ngomongin apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya membaca satu buku. Nah, buku Kelakuan Orang Kaya ini menurut saya ya tadi, si penulis mengajak pembaca masuk ke dalam dunia yang nggak enak, nggak enak. Tapi akhirnya kita kayak kesadar, kok gitu ya gitu. Contoh misalnya ada satu judulnya Rio ya, judul Rio itu di satu cerpen nih cerita seorang yang nyebelin banget gitu, nyebelin banget. Bahkan dia ada anak kecil, ada ibu dan anak yang di satu tempat jajan yang kelihatan anaknya itu pengen banget es krim gitu ya. Terus dia seolah-olah mau membelikan es krim, dia buka di depan si anak itu, kamu sukanya yang mana? Yang itu dibuka, tahu-tahu 1, 2, 3 hap dimakan dia. Gila gak sih? Nggak kebayang kalau ada orang beneran seperti itu sampai anaknya nangis. Dan itu apa urusannya gitu kan? Setega itu ya dia. Walaupun di cerpen itu, di cerita Rio itu si orang yang tega dengan anak kecil itu dibalas sama temennya itu. Jadi akhirnya bannya gembos, diarahin ada tambal ban, padahal itu adalah arah ke kuburan. Jadi itu hujan, biarin aja lah gitu. Dia membalas kekejaman dia kepada anak kecil itu. Ini kan cerita-cerita yang kok gitu sih gitu. Ada lagi yang oh ya ini aja lah, Mulyadi kan kumpulan yang pertama itu Mulyadi dan Mardiasih. Ini cerita suami istri gitu ya. Suami istri sebenarnya kehidupan biasa aja, suami istri pensiun gitu. Tapi Putut mengajak kita ketemu satu keluarga pasangan yang seperti fenomena yang terjadi di banyak keluarga sebenarnya. Jadi orang yang nggak punya apa-apa lalu bekerja 30 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Di sini ceritakan 30 tahun bekerja sampai pensiun dan dia kembali tidak punya apa-apa. Jadi
Tidak lalu 30 tahun lalu dia menghasilkan sesuatu, punya tabungan, ternyata ini kembali kan nggak punya apa-apa. Dan kata fenomena ini sepertinya lazim karena ya tadi ada jebakan-jebakan kredit lah, ada jebakan yang akhirnya jatuhnya kita nggak punya apa-apa. Dan itu menurut saya, iya juga ya gitu ya. Ternyata kalau kita nggak tricky itu membahayakan. Ada dalam kumpulan yang Mulyadi dan Madyarsi ini ada satu cerpen. Ini cukup memukul saya, makanya saya pilih untuk diceritain dikit lah, memukul perasaan saya. Jadi ceritanya si Rusli itu nolong orang tapi justru sial gitu kan. Ini digambarkan tuh gini, dia dapat uang money politik gitu untuk pilkada, dia nggak mau terima kan. Jadi akhirnya dia ngasih orang di tengah malam, ngasih orang miskin lah, kelihatan pinggir jalan gitu. Dikasih karena daripada gue pakai buat apa sih gitu. Terus dia nggak mempengaruhi, dia ngasih pakai amplopnya itu belum dia buka, yang dikasih sama tim sesnya satu pilkada ya. Terus dia kasih ke orang miskin itu di pinggir jalan, ternyata ada mobil berhenti, malah si Rusli ini dikira yang membagikan money politik. Rusli diajar sampai pingsan. Terbangun dari pingsannya, dia masih di pinggir jalan, nggak ada yang nolongin. Hanya ada 2 ekor kucing, lalu di depan kucing itulah Rusli memutuskan janji sucinya untuk tidak lagi menolong orang lain. Tidak lagi menolong orang, karena menolong orang adalah pintu malapetaka. Dahsyat ya. Jadi saking udah capek akhirnya dia nggak. Nah, itu judulnya Keputusan Rusli. Ada lagi gagasan Surtinah. Ini juga lucu. Ini Surtinah ini keluarga copet, dari kecil dia sudah biasa mencopet. Terus sampai dengan dia ketahuan polisi gitu, terus hampir ditangkap di penjara karena mencopet. Padahal masih kecil dia, masih SMP. Tapi ternyata ketangkap polisi itu mengubah kehidupannya karena bapaknya Surtinah itu memohon-mohon pada polisi untuk agar anaknya tidak ditahan. Ternyata polisinya terketuk hatinya, namanya Pak Haryanto polisinya itu. Terketuk hatinya, lalu Surtinah diangkat jadi anak. Lalu Surtinah menjadi anak angkat yang hidup bahagia bersama keluarga polisi itu sampai dengan dia lulus sarjana ekonomi. Dia lulus sarjana ekonomi dan ayah angkatnya pensiun, sehingga akhirnya ditanya mau kerja apa. Nah, Surtinah itu kan di sini ada satu alinea yang saya suka ya. Surtinah itu banyak belajar tentang orang-orang kota katanya. Orang kota itu aneh, orang kaya yang malah memilih makan tidak enak, lalu dia sebut itu diet. Orang kaya punya mobil mewah tapi memilih naik sepeda ke kantor. Akhirnya makanya ketika dia lulus sarjana ekonomi, dengan dia belajar tabiat orang-orang kaya di sekitarnya itu, dia izin sama ayah dan ibunya untuk membuka kursus mencopet. Bapak ibunya tentu kaget ya, karena bapaknya kan pensiunan polisi. Dia mencopet dan iklannya keren lagi. Jadi dibuka kursus mencopet ya. Pengajarnya seorang pencopet yang 3 tahun. Punya pengalaman mencopet selama 3 tahun. Jadi tadi si Surtinah yang waktu SMP kan dia pernah mencopet kan. Dan ternyata buka kursus mencopetnya itu sukses. Sukses karena Surtinah ini juga sarjana ekonomi ya. Jadi dia pinter mengelola materi pencopetannya. Sampai akhirnya dia minta tolong ayah dan kakaknya yang mantan copet juga untuk membuka cabang di beberapa kota. Kehebatan Surtinah ini ternyata mampu mengubah, kan tadi ya, Surtinah udah membaca gaya hidup orang kota. Ada banyak hal-hal yang tiba-tiba hal konyol yang bisa menjadi bisnis kan. Entah itu diet, entah itu yoga, entah itu apa gitu. Nah, copet ini pun sama. Akhirnya copet menjadi gaya hidup. Jadi di kota, di negeri itu saat itu copet menjadi gaya hidup, sehingga marak sekali sampai dia punya kantor besar gitu, kursus mencopet dikelola oleh kakak dan ayahnya dan dia sendiri, dan juga bapak dan ibu angkatnya yang pensiunan polisi. Terus pada suatu frame terakhirnya itu digambarkan ketika Surtinah tiba-tiba terinspirasi untuk membuka kursus lain. Kursus apa katanya? Kata dia, kursus mencuri klasik
dengan mengandalkan kemampuan keterampilan mendongkel jendela, membuka pagar, merapal mantra agar calon korban tertidur pulas. Keluarganya pada setuju. Wah, bagus itu. Bener akhirnya. Kursus mencuri klasik itu dikembangkan dan akhirnya menjadi gaya hidup di kota itu. Gaya hidup copet juga gaya hidup mencuri dengan klasik. Weh. Kacau kan? Nah, inilah cara Putut Ea menasihati dengan mengajak kita berpikir untuk hal-hal yang justru negatif gitu. Diajak ke suasana yang aneh. Ada lagi, kalau ini agak menarik. Jadi sebenarnya dibuka dengan Sengkuni yang rajin berkhianat gitu. Jadi cerita tentang pengkhianatan. Tapi ada kalimat yang indah. Ini sekali lagi saya nyomot satu bait aja ya, satu alinea di cerpennya judul Khianat itu. Diam-diam kita punya kadar saling percaya yang besar yang diwariskan dari sejak manusia bisa berdiri tegak. Karena itu mereka mulai mengandalkan kerjasama supaya tidak punah berhadapan dengan penyakit, keganasan alam, kelaparan, memenangi persaingan dengan para mamalia ganas. Jadi sejak dari kita manusia purba itu sudah memiliki kekuatan saling percaya. Karena itulah kejahatan yang paling purba gitu ya, paling purba dan paling dibenci itu adalah berkhianat. Karena itu melanggar kerjasama. Karena itu kalau di penjara, di cerpen ini dituliskan bagaimana ketika di penjara itu level terbawah narapidana adalah yang berkhianat. Justru ketika ada penjahat yang sudah merampok sana kemari dan sebagainya, tapi track recordnya seorang yang setia kawan, pasti di penjara pun dia menjadi level yang tinggi karena dia dipercaya. Nah ini percaya ini kayak sesuatu yang menginspirasi sih. Oh ternyata mengapa khianat itu demikian jahat, karena memang secara asasi kita itu butuh kerjasama. Oke, ada lagi. Ini kita lompat-lompat tapi kita ambil nilai-nilainya. Sebenarnya di semua judul ada poin-poin yang menurut saya menggetarkan. Ya benar kata judulnya tadi ya, mengganggu pikiran dan perasaan kita. Jadi semua cerpen di buku ini mengganggu pikiran dan perasaan kita. Oke, satu lagi deh. Judulnya itu Merah, Kuning, Hijau. Jadi ini cerita tentang sebuah padepokan. Ada 3 murid yang bertengkar. Mereka bertengkar untuk mempertengkarkan, ada yang makan babi, ada yang makan kambing, ada yang makan tanaman gitu. Tapi terus semua saling menyalahkan gitu. Saling menyalahkan dan mereka akhirnya bertengkar karena ada pendekar, ketiganya mati. Lalu ditumpukan 3 mayat yang penuh darah itu, gurunya keluar dan dia mengatakan, dasar 3 murid bodoh. Kalian saling bunuh bukan karena soal benar dan salah, tapi karena kesombongan. Pengetahuan tanpa kearifan adalah sumber dari segala kesombongan. Udah ditutup cerpennya. Ini hanya sekitar 1,5 lembar. Cerpennya pendek tapi menurut saya menggetarkan ya. Karena relate betul dengan kondisi sekarang. Kita seringkali bertengkar, berseteru, berbeda pendapat dengan keras gitu. Bukan perkara mana yang benar dan mana yang salah. Kita sedang membicarakan tentang kesombongan diri kita. Mungkin berdalih kebenaran, tapi sebenarnya kebenaran yang saya yakini dan menolak kebenaran orang lain, bukankah itu definisi sombong gitu? Kan ada hadisnya itu kan. Sebenarnya sombong itu adalah merasa benar dan meremehkan orang lain gitu. Padahal kalau di sini ada kalimat yang menurut saya enak, itu pengetahuan tanpa kearifan. Jadi kalau kita ngerti banyak tapi nggak memiliki kearifan yang cukup, itu adalah sumber dari segala kesombongan. Bisa jadi kita nanti terjebak untuk saling tikam, saling mati seperti murid Merah, Kuning, dan Hijau yang mati karena mempertengkarkan kesombongan mereka masing-masing. Wow. Oke, itu padahal cuma baru di kumpulan judul yang pertama, yang tentang siapa tadi? Mulyadi dan Mardiarsyah. Ada 2 lagi kelompok cerpen ya. Tapi kayaknya saya ambil satu-satu aja 2 kelompok ini karena panjang ya kalau diceritain semua. Yang pertama, yang kelompok kedua itu judulnya Segenggam Kacang Tanah. Ini memang judul cerpennya. Nah, saya ambil cerpen yang berjudul Segenggam Kacang Tanah. Jadi gini, namanya itu seorang Ki Soponyono. Nah, ini memang nama-namanya. Ki Soponyono itu dia mendapatkan semacam ilham gitu. Jadi dia tidur yang sesaat namun ternyata membekas gitu ya. Sampai dia
kaget dengan mimpinya sendiri. Dia ditanya ditanya oleh mimpinya itu. Sebentar, kalimatnya ngeri banget kok. Saya bacain aja. Tadinya saya mau baca yang jawabannya si Ki Soponyono, tapi kayaknya tak bacain juga pertanyaan dari mimpinya itu ya. Jadi mimpinya itu nanya gini. Aduh, halaman berapa tadi? Jadi nanti kamu negerimu itu akan hancur oleh hei Soponyono, kalau pendangkalan pemahaman keagamaanmu, ulangi lagi ya, hei Soponyono, kalau pendangkalan pemahaman keagamaan terus terjadi di negerimu, tahukah kamu hal apakah yang kelak akan memecah belah negerimu? Wow, pertanyaannya gitu. Bayangin aja, seorang Ki Soponyono yang sedang tidur sakliutan berarti saklep gitu ya. Tapi karena dia kalau bahasa para sufi itu mendapatkan penampakan gitu, pencerahan gitu. Tiba-tiba ditanya seperti itu, sehingga dia menjawab, apakah karena perbedaan partai? Bukan, katanya. Apakah karena perbedaan agama? Bukan, katanya. Lalu apa, katanya? Kata si tokoh di mimpi, suara di mimpi itu, karena segenggam kacang tanah. Keren ya. Jadi rusaknya negerimu karena pendangkalan agama tadi, pendangkalan pemahaman agama itu akan rusak karena segenggam kacang tanah. Maksudnya apa? Rakyat negerimu kelak akan hancur karena bermula dari berdebat. Ya. Apakah ketika makan segenggam kacang tanah perlu menyebut nama Tuhan di awal makan kacang? Atau setiap kulit kacang yang pecah? Atau setiap biji yang mau dikunyah? Atau setiap kunyahannya? Akhirnya mereka berantem. Ki Soponyono terdiam, lalu dia terbangun dari tidur, mediatifnya itu, dan keadaan agak linglung. Lalu dia mendengar suara yang sama. Teruskanlah pendangkalan atas nama Tuhan di negerimu. Maka negerimu akan hancur gara-gara segenggam kacang tanah. Camkan itu. Ki Soponyono langsung geblak, pingsan. Kacang di mejanya belum sempat dia sentuh sama sekali. Ini sebenarnya kalau bahasa santri dulu ini wali ya. Wali itu kan kadang gitu, dia tiba-tiba diberikan sesuatu yang sampai dia sendiri nggak sanggup menerima ilham itu. Dan saya pikir ini dalam sekali ya, bagaimana segenggam kacang tanah itu bisa memantik perdebatan, dan perdebatan itu sebenarnya sangat remeh gitu. Kan hanya masalah kapan lo baca nama Tuhanmu kan. Ketika makan kacangnya, ketika dikunyahnya, ketika dibuka kulitnya. Tapi mereka akhirnya berseteru. Itu kan dangkal. Nah, kalau pendangkalan itu kamu teruskan, hancur negerimu. Kata suara dalam mimpi Ki Soponyono. Wow. Ya silakanlah ya teman-teman menghubungkan dengan kondisi negeri kita. Oke, judul yang terakhir. Kumpulan cerpen yang terakhir. Jadi sebenarnya kumpulan cerpen tapi dikasih judul satu-satu. Ini judulnya akhir dari sebuah awal. Karena sudah 18 menit. Saya coba baca aja cerpennya yang judulnya akhir dari sebuah awal. Dan cerpen ini pendek, karena itu mau saya baca semuanya. 1,5 halaman. Akhir dari sebuah awal. Sebetulnya saya gentar menceritakan ini. Semalam pukul 12 malam, di sebuah rumah penuh ornamen ukir kayu, di tengah ladang tebu, laki-laki yang mukanya memendarkan cahaya lembut itu berkata kurang lebih begini. Ada kromosom dalam diri kita yang bukan hanya menyimpan jejak memori yang sangat panjang, tetapi juga menjelajah ke masa depan kita. Ia bergerak begitu kita dinyatakan hidup di janin. Ketika kami menemukan kromosom itu, kami menyatakan proyek ini harus berhenti. Secara mental kami tidak kuat. Kami mulai masuk ke sebuah lubang sunyi, rahasia usia. Proyek yang digagas beberapa dokter dan profesor sekaligus melibatkan para spiritualis itu bermula dari keinginan menyibak teka-teki apa hubungan antara sakit dan kematian. Kenapa ada orang sakit berpuluh-puluh tahun tapi tidak meninggal dunia? Sementara itu kenapa ada orang yang sehat tiba-tiba meninggal begitu saja? Kromosom yang menyimpan rahasia usia kita itu luar biasa menggetarkan. Kami akhirnya mengalihkan penelitian kami ke pertanyaan lain. Ketika usia sudah diketok, apakah kita masih bisa memilih cara bagaimana kita menutup usia?
Hanya kersik daun tebu, angin musim hujan tercium lamat dari jauh, menembus udara musim kemarau. Seekor katak kuning melompat ke dekat pintu. Saya pamitan. Saya sudah memutuskan untuk mengakhiri petualangan yang sejak awal saya rancang begitu mendengar ada sekelompok ilmuwan eksentrik di Indonesia yang punya temuan-temuan unik. Saya kira lebih baik saya kembali menulis tentang kopi, cengkeh, dan tembakau. Dan ini adalah cerpen terakhirnya Putut Ea dalam buku ini. Saya pikir ini sebuah semacam epilog ya, semacam tulisan akhir dari seorang penulis, seorang Putut Ea yang betapa banyak sekali yang bisa kita resahkan gitu. Ini kan tadi kan yang membahas kromosom yang berputaran gitu. Jadi kromosom itu ketika kita hidup, dia bergerak terus di dalam tubuh kita. Sejak kita di janin bahkan ya. Sampai dengan kita meninggal tiba-tiba berhenti gitu. Lalu apa yang membuat dia berhenti gitu kan? Kenapa ada orang sakit tapi nggak berhenti, nggak mati-mati gitu kan? Kenapa nggak ada sakit tiba-tiba mati? Gitu. Dan bahkan yang pertanyaan yang kedua tadi lebih bodoh lagi kan. Bagaimana kalau sudah diketok palu kita mati? Bolehkah kita memilih bagaimana cara kita mati gitu? Kan tentu nggak bisa kan. Karena itu akhirnya si Putut Ea, si sang penulis ini memutuskan untuk ya sudahlah saya kembali nulis kopi, cengkeh, dan tembakau. Nggak usah ngomongin tentang kematian. Oke. Saya pikir itu menjadi penutup di buku ini. Jadi semakin terjawab mengapa kelakuan orang kaya, buku Kelakuan Orang Kaya ini adalah kumpulan kisah ringkas yang mengganggu pikiran dan perasaan. Selamat terganggu pikiran dan perasaan teman-teman sekalian dengan membaca buku ini. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.